Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini kita akan merenungkan dari Kejadian pasal 33. Mari kita awali dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami mohon pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bila sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan kiranya memberkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita dengarkan Kejadian pasal 33. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada Tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." tetapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor
bapa Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Saudara, Yakub telah melihat Tuhan dan diberi nama baru. Tetapi dampak pengalamannya itu tidak langsung muncul begitu saja. Terkadang ia masih bertindak seperti Yakub, si pemegang tumit. Dan terkadang dia bertindak seperti Israel, orang yang bergumul dengan Tuhan. Banyak umat Tuhan yang gagal memenuhi harapan kehidupan baru mereka di dalam Kristus karena mereka tidak meminta apa yang mereka miliki di dalam iman. Terkadang Tuhan harus memberi kaki pincang kepada umatnya untuk mendorong mereka berjalan dalam iman. Mari kita perhatikan bagaimana Yakub bertindak ketika bertemu dengan Esau. Mula-mula ia mengatur barisan keluarganya. Para istri dan anak-anaknya yang lebih rendah, yaitu budak-budak dan anak dari budak-budak itu, ditaruh di barisan paling depan. Lalu di belakangnya adalah Lea beserta anak-anaknya. Dan paling belakang itu ditempatkanlah si Rahel dan Yusuf anaknya, istri dan anak yang dikasihinya. Yang menarik, Yakub sendiri berjalan di depan mereka semua. Jika istri dan anak-anaknya harus terbunuh saat itu, maka Yakub akan terbunuh lebih dahulu. Pergumulannya dengan Tuhan rupanya memang telah mengubahkan Yakub. Ia maju dengan percaya akan perlindungan yang dijanjikan oleh Allah. Memang, saudara, ada penafsir yang menafsirkan bahwa tindakan Yakub ini pun masih ada tipu muslihat di dalamnya. Ia bersujud di hadapan Saul. Ia menyuap di ayat 8-11. Lalu terang-terangan ia berbohong kembali di ayat 12-16. Dan dia kemudian berjalan ke arah lain. Esau pergi ke selatan, Yakub pergi ke timur. Namun akhirnya Yakub berhenti menjadi seorang perantau. Ia membeli sebidang tanah yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ia membangun sebuah rumah dan berdiam di sana. Ia mendirikan sebuah mezbah dan menamakannya Tuhan Allah Israel. Perhatikan, dia memakai nama barunya Israel, bukan lagi Yakub. Dari kisah ini kembali kita mendapat pesan. Allah menggenggam hati semua manusia di dalam tangannya. Dan dia bisa mengubah mereka kapan saja dan dengan cara apa saja seperti yang dikehendakinya. Ia dapat mengubah Yakub dari seorang pencuri, seorang yang penuh manipulasi, menjadi seorang yang takut akan Tuhan, menjadi Israel. Dan ia juga dapat mengubah lawan menjadi kawan. Esau yang penuh dendam, hatinya diubah dan mereka hubungannya dipulihkan. Jadi tidak sia-sia bagi orang percaya yang kepada Allah dan berseru kepada Allah, terutama di masa-masa yang sulit. Orang-orang yang berbuat demikian seringkali mendapati hasil akhirnya jauh lebih baik daripada apa yang mereka harapkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.